Berputus asa. Tuhan akan marah jika kita berbuat dosa. Kemarin aku pergi ke kampus dan aku membawa kasih. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih. Shalom dan selamat pagi nih untuk kalian dan juga kakak semua. Nah, di tanggal 2 Agustus 2020, Kak Sarah dan juga kakak layan semua ada kegiatan ini yaitu kegiatan puisi, pantun, dan juga menggambar. Nah, Mimi mau mengikuti pantun aja deh, karena Mimi suka berpantun di sekolah juga. Nah, jadi Mimi mau mengikuti pantunnya. Mimi mau hitung dulu. 1, 2, 3. Bisa tak akan aja selesai. Harus bisa. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Nah, itu adalah pantun ya, pantun yang berisi tema Tuhan tak akan meninggalkan kamu di saat kita kena masalah pada hari ini, atau cuma pada hari besok juga, atau di tahun atau nah, jadi Mimi tadi udah mengucapkan selamat pagi dan shalom. Jalan-jalan ke rumah Dini, jangan lupa pakai dasi. Di pagi hari ini kepada Tuhan aku berterima kasih. Jalan-jalan ke rumah Somad, jangan lupa pakai sepatu. Tuhan Yesusku sangat hebat karena kasihnya kepadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga terus sukacita luar biasa ya. Wah, udah hari Minggu nih. Adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada gosok gigi yang bersih belum? Kalau sudah, sebelum kita mulai ibadah, ada panduan impa online nih. Yang pertama, adik-adik yang mau impa harus menggunakan pakaian seperti adik-adik impa ke gereja yang rapi dan sopan ya. Yang kedua, jangan lupa Alkitabnya dan juga buku bukti ibadah atau memo saat beribadah. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh makan ya saat beribadah. Dan yang terakhir, untuk orang tua, mohon bimbingannya untuk adik-adik yang akan mengikuti impa online. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Sukacita luar biasa. Ya adik-adik, ketemu lagi nih di Impa Online kita 9 Agustus 2020. Adik-adik yang di rumah udah siap untuk Impa Online kita? Siap Kak. Nah, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya, kita pemanasan dulu. Adik-adik yang di rumah boleh berdiri, kita ice breaking. Lagunya lagu baru, adik-adik yang di rumah boleh ikutin kakak-kakaknya ya. Oke? You
kita, buat adik-adik di rumah, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita pujian Mazmur KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria 361, hari Minggu, hari yang mulia. Kita ulang dua kali ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Boleh kita kembali Tuhan sesuai permohonan ibadah Tuhan Yesus kami hamba. Boleh ibadah kami Tuhan dengan selalu berkati dari awal, tengah hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 149, ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padamu. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, terima kasih atas cinta kasih-Mu yang Kau berikan hingga kami saat ini Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarkanlah hati dan mulut kami yang berbicara Tuhan, dan berkatilah hamba agar dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman ini. Ini saya doa kami, haleluya, amin.
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita luar biasa. Karena udah sukacita, udah luar biasa, dan pastinya sehat juga ya adik-adik. Dan hari ini bersama Kakak Melandi di sini akan memberitakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, siapin Alkitabnya ya di rumah adik-adik. Nah, Kakak bantu baca ya. Jadi Efesus 3 ayat 1 sampai 13 dengan tema rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku dan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakan itu karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Nah, adik-adik, tahu tidak siapa itu penulis kitab Efesus? Nah, kalau tahu ya, jadi penulis kitab Efesus itu adalah Bapak Rasul Paulus. Bapak Rasul Paulus menulis surat itu kepada jemaat di Efesus saat ia berada di penjara. Nah, yang terpikirkan oleh kita ketika seseorang di penjara tentunya akan merasakan sedih, menderita, tidak bebas, ketakutan. Tetapi hal itu tidak dirasakan oleh Bapak Rasul Paulus. Justru Bapak Rasul Paulus bangga bahwa ia dipenjara karena imannya kepada Tuhan. Seperti pada ayat pertama bacaan firman Tuhan yang berkata, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Rasul Paulus pada saat itu dipenjara karena telah menyampaikan firman Tuhan kepada orang non-Yahudi. Karena itulah membuat dirinya memiliki kekuatan dan tetap semangat memberitakan firman Tuhan walaupun ia berada di penjara. Nah, apa ya alasannya Bapak Rasul Paulus mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi, sedangkan pada waktu itu orang-orang Yahudi itu merasa, firman Tuhan itu hanya untuk kami saja. Namun, bagi Bapak Rasul Paulus, yang ia lakukan itu bukan karena dia layak menjadi rasul, melainkan didasarkan kepada Allah yang telah lebih dahulu menolong dan mengubah kehidupannya dengan memberikan kasih karunia kepadanya. Sehingga ia pun sadar bahwa ia juga harus kembali meneruskan kasih dan kebaikan Allah itu kepada orang lain tanpa terkecuali, agar mereka juga merasakan kasih karunia Allah itu di kehidupan mereka masing-masing. Untuk itulah Bapak Rasul Paulus hadir menuliskan surat untuk jemaat di Efesus yang memberitahukan tentang rahasia Kristus. Apa ya adik-adik rahasia Kristus itu? Nah, rahasia Kristus itu terdapat pada ayat bacaan kita ayat yang ke-6,
yang berkata yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar adik-adik dari sosok pengalaman Bapak Rasul Paulus. Yang pertama, semua manusia sama di hadapan Allah. Nah, misalnya kayak gini adik-adik. Pasti kita setiap manusia memiliki perbedaan atau keragaman masing-masing adik-adik. Baik dari fisik, warna kulit, ada yang warna kulitnya gelap, ada yang warna kulitnya terang, ada rambutnya lurus, ada rambutnya keriting, dan sebagainya. Tetapi di mata Allah, semua kita itu sama dan mempunyai hak yang sama adik-adik untuk merasakan kasih karunia Allah di kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita tuh mempunyai tugas adik-adik. Tugasnya itu apa ya Kak? Tugasnya itu untuk meneruskan kasih karunia Allah, meneruskan kebaikan Allah itu kepada orang lain tanpa terkecuali. Misalnya ini adik-adik, saat adik-adik jalan-jalan sore, nah ada yang terjatuh di depan adik-adik nih, ada yang jatuh dari sepedanya. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik menolong atau membiarkannya. Seharusnya adik-adik itu mau belajar untuk menolong orang tersebut walaupun kita tidak mengenalnya, baik dari agamanya, sukunya. Nah, pelajaran ketiga dan yang terakhir yaitu adalah kesusahan, penderitaan bukanlah suatu beban. Seperti halnya Bapak Rasul Paulus yang mengajak kita melihat kesesakan pada saat ia di penjara merupakan sebuah kemuliaan atau sebuah anugerah yang dapat memberikan kekuatan bagi orang-orang yang di luar penjara agar tetap berani dan semangat meneruskan kasih karunia Allah itu kepada orang lain. Nah, bagi kita anak-anak Allah yang sudah setia memberitakan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan hadiah adik-adik. Wah, apa ya Kak hadiahnya? Nah, kita akan mendapatkan hadiah yaitu kita akan mendapatkan jalan masuk dalam kerajaan Allah, keberanian, dan kemampuan untuk belajar melihat penderitaan dan kesesakan sebagai anugerah, bukan suatu beban. Sekian dari firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Kita nyanyikan 2 kali ya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan sikap yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menenangkan hatinya, dengan sikap yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa negara kami. Pulihkanlah bangsa negara kami dari pandemi virus corona, agar kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa negara kami. Semoga mereka diberikan kesehatan agar mereka bisa bekerja untuk memimpin bangsa. Kami juga mau berdoa buat gereja kami ya Bapak, kiranya Engkau berkati jugalah gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau tambahkan kasih karunia-Mu kepada gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Bapak. Khusus gereja GPIB ya Bapak, kiranya Engkau berkati jugalah ya Bapak. Engkau tambahkan jemaatnya dan juga Engkau berkati jugalah pendeta, penatua dengan diaken ya Bapak dalam melayani jemaat ya Bapak. Ya Bapak, dalam nama Anakmu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu
Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan orang tua kami kesehatan dan umur yang panjang. Begitu juga kesabaran bagi orang tua kami dalam menjaga dan mendidik kami. Dan bagi orang tua kami yang belum dapat pekerjaan, kiranya Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap sekolah Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, berikan semangat kepada teman-teman kami ya Tuhan, supaya mereka tetap semangat menjalani sekolah online ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau ada teman kami yang sakit Tuhan, Tuhan berkati obat-obatan yang mereka makan ya Tuhan. Tuhan, apabila ada teman kami yang malas mengikuti ibadah online ya Tuhan, ketuk pintu hati mereka Tuhan, supaya mereka minggu depan mau mengikuti ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat hari ini. Tuhan Yesus berkati firman Tuhan yang telah kami dengar, agar firman Tuhan tadi tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk doa syafaat tadi yang telah doakan untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami, untuk kedua orang tua kami, untuk teman-teman kami dan juga kakak lain kami. Kiranya Tuhan Yesus mau mendengar doa kami dan juga Tuhan Yesus mau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu doa kami tidak sempurna. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus mengajar pada murid-murid-Mu dan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan selamatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang dikasih kedua orang tua adik-adik, itu adik-adik kumpul lagi, kasih kedua orang tua. Nanti kedua orang tua adik-adik akan kasih ke korseknya masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi, bait 1, 2, dan 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita yang akan disampaikan oleh adik layan kita dari sektor 2. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ya Tuhan, berkati kakak layan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kakak-kakaknya mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah boleh mendampingi adik-adik layan untuk ikut IMPA minggu ini. Dan kakak-kakaknya juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Terus kakak-kakaknya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap pintar, tetap kuat, dan tetap bersemangat dalam menjalani hari-harinya ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi
mari kita bersama doa. Bapa yang bertata kerajaan surga, kami syukur Tuhan atas berkat hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman ini menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami dan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Adik-adik, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Jadi untuk adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan ya. Cuci tangan yang bersih, makan makanan yang bergizi. dan jangan lupa untuk pakai masker saat kalian mau pergi keluar rumah. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Dadah.